Oke, jelas ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, untuk di awal-awal ini ya, jadi teman-teman coba ubah dulu namanya, jadi nama kalian underscore kampus impian kalian ya. Misalkan nih, aku kan Irfandi ya, berarti Irfan underscore ITB. Nah, coba teman-teman ganti dulu, rename dulu, biar apa ya, nambah semangat kita kayak gitu. Terus buat teman-teman nih, karena ini nanti akan banyak latihan soal juga, jadi siapkan kertas sama pulpen teman-teman kayak gitu. Oke, aku cek satu-satu dulu ya. Udah ada yang ganti nggak nih? Alida, Amalia, UI. Yang lain nih, mana nih? Ada yang UB, ada yang UGM. Ini gimana gantinya? Kalau di HP itu diklik partisipan, habis itu nama kalian di ini ya, nama kalian tuh logonya diklik, habis itu ada raise hand, ada spotlight video, ada rename, nah itu klik yang rename kayak gitu. Oke, sudah. Ada yang masuk UB, IPB. Nah, ini kan jadi ketahuan ya, teman-teman nih. Oh, ini siapa yang mau masuk IPB bareng, ada yang mau masuk ITB bareng, siapa nih teman-temannya kayak gitu kan. Siapa tahu nanti di WhatsApp bisa ini ya, apa namanya, belajar bareng kayak gitu karena satu tujuan. Oke, udah apa belum nih? UGM, Undip. Nah, UNEDS, ada yang UNEDS. Oke. Nah, ini kita mulai ya. Jadi, bentar. Aku mau share screen dulu ya. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang belum siapin kertas dulu, siapin apa namanya, pulpen dulu, karena kita bakal ini ya, latihan soal. Jadi ntar teman-teman tahu nih dari soal-soal yang dikasih Zinora berapa benarnya kayak gitu. Dan kalau bisa nanti aku jelaskan konsep-konsepnya juga kayak gitu. Oke. Ntar ya, aku mau share screen. Oke, aku share screen. Oh ya, buat teman-teman yang mau on cam juga silakan ya. Ini aku juga on cam kok ini. Oke, udah masuk ya. Ntar aku mau pindah dulu ke share screen-nya. Oke. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke nih. Oh ya, teman-teman yang mau on cam nih, udah ada yang on cam nih ya. Nggak tahu ini dua orang mana tadi? Rahma Dania, dua orang ya itu ya. Di kelas atau di kamar tuh nggak tahu nih. Oke, yuk teman-teman yang mau on cam, on cam. Oh ya, ini happy juga ya. Jadi teman-teman jangan kayak aku gurunya kayak gitu, terus kaku banget gitu, nggak ya. Tapi ini santai, terus kita belajarnya happy juga. Terus kalau aku misalkan ya ada miss nih, kira-kira kurang betul, teman-teman bisa koreksi gitu, langsung dikasih pembenarannya di kolom komentar kayak gitu. Jadi kita belajar bareng. Oke, nah di sesi kali ini kita akan ini ya, belajar tentang TPS. Jadi aku ini lihat di Google beberapa soal TPS di 2021 kayak gitu. Jadi yang baru kemarin muncul tuh aku coba kasih, terus aku berikan contoh-contoh berikutnya dengan soal-soal Juniora kayak gitu. Jadi teman-teman bisa enak nih, paling nggak di sesi kali ini tuh teman-teman bisa latihan soal tahun kemarin. Harapannya
di tahun besok tuh bisa keluar yang serupa kayak gitu. Oke, next. Oh ya, ini ada beberapa bab. Jadi di TPS itu ada beberapa ini ya, ada beberapa bab. Apalagi di PK ya, aku ini lebih spesifik ke pengetahuan kuantitatif. Nah, nanti mungkin sehabis Zoom ini aku share bab-babnya, teman-teman bisa belajar. Nah, ini nanti aku akan bawain bab ini ya, Bayesian deret, terus juga soal yang tipe perbandingan sama tipe 1, 2, 3, 4 sama diagram Venn kayak gitu. Ini aku mulai nomor 1 dulu ya. Oke. Nah, nomor 1, coba teman-teman kerjakan nih. Jadi coba teman-teman kerjakan. Kalau udah nanti aku review materinya, terus aku juga jawab juga pertanyaan ini kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang udah dapat jawabannya itu langsung jawabannya ditulis di kolom komentar. Seperti itu ya. Aku baca ini, barisan aritmatika 2, 5, 8, dan 11, dan titik-titik. Nah, yang pertama, suku ke-9 bilangan ganjil. Yang kedua, selisih U20 dengan U15 adalah 40. Yang ketiga, jumlah 3 suku pertama ada yang sama dengan bilangan lain. Nah, yang keempat, barisan selalu berpola genap ganjil. Nah, coba teman-teman ini ya, hitung dulu ya, jawabannya yang mana kayak gitu. Oke. 2 menit ya. Jangan lama-lama lah soal tentang barisan dan deret ya. Oke, yuk kerjakan dulu yuk 2 menit. Oke. C, ada yang sudah langsung ditulis ya. Ada yang D, ada yang C. Oh ya, ini teman-teman ini ya jangan takut salah ya. Jadi tujuannya kita adakan Zoom ini biar teman-teman ini sama-sama belajar gitu. Nggak usah takut buat menjawab kayak gitu. Ya salah nggak apa-apa. Yang penting nanti di UTBK itu bisa benar kayak gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi nggak usah inilah apa namanya sungkan-sungkan buat jawab kayak gitu. Oke, ada yang C, ada yang D. C itu 2 dan 4. Habis itu D itu 4 saja kayak gitu. Oke, kita coba bahas ya. Ntar. Jadi kita coba bahas dan aku bakalan ini ya ngopi dulu ya ini ya, ngekopi soalnya ke mana tadi? Nah, ke OneNote. Aduh. Bentar. Oke. Bentar ya, ini aku coba copy dulu. Kok nggak bisa ya di copy as gambar ya? Bentar. Oke, ini aku coba. Ini aja deh, caranya buat capture lagi aja ya. Oke. Jawabannya ada yang C sama D nih, kenapa nggak satu suara nih? Nah, udah aku ada yang C, ada yang D. Oke, teman-teman ini ya fokus ke apa namanya? Ke ini ya, ke papan putih ya yang ada di depan layar ya. Oke. Nah, kan katanya gini, barisan aritmatika, dia itu barisannya apa? 2, 5, 8, 11 dan nah, ini kan. Nah, teman-teman harus ingat nih, aku review ya, ada namanya barisan. Jadi teman-teman ini aku jelasin materinya dulu ya. Ada yang namanya barisan, ada yang namanya barisan aritmatika dan juga deret ya.
Ada deret geometri juga nih. Bentar ya. Oke, ada namanya deret geometri. Ada baris dan deret aritmatika, baris dan deret geometri. Ini ada dua-dua juga ya. Nah, kayak gini. Nah, yang aku bahas aritmatika dulu nih, aritmatika. Sebenarnya konsepnya aritmatika, dia itu kita misalkan anggap nih U1, U2, U3. Nah, U1 dan U2 itu dibedakan dengan nilai beda kayak gitu. Jadi kita nyebutnya itu beda ya. Terus apa namanya ini U4. Ini ada beda. Jadi antara U1 dan U2 itu selisihnya itu beda kayak gitu. Nah, yang dinamakan beda artinya selisih kan. Berarti U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Ini aku coba review ya. Jadi biar teman-teman nge-recall dulu, terus ingat dulu. Jadi nggak apa-apa, kita review dari basicnya dulu. Jadi yang dinamakan aritmatika itu dibedakan dengan B ya, simbolnya B ya, beda ya. Beda itu selisih. Selisih maka U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2. Nah, untuk rumus UN-nya yaitu A plus N-1 dikalikan beda. Nah, N ini apa? N itu banyaknya suku. Jadi ini ada U5 sampai UN kayak gitu. Ya udah, untuk SN maka N per 2 U1 ditambah UN. Ngapalnya ini aja, nggak usah yang panjang-panjang. Nanti teman-teman bisa jabarkan nih U1 itu A, UN-nya itu apa? A plus N-1 dikalikan B, maka didapatkan N per 2, A ditambah A, 2A kan? Nah, ditambah N-1 dikalikan B. Jadi rumus panjangnya itu ini. Kayak gitu ya. Nah, lanjut nih. Aku hapus dulu deh. Bentar. Oh ya, bentar. Oke, ini pastiin teman-teman bisa yang mau nulis juga nulis ya. Jadi jangan sampai nggak ditulis nih. Nah, lanjut. Geometri. Nah, bedanya kalau geometri dia itu gini, ada U1, ada U2, ada U3. Mereka itu bedanya apa nih? U2 dan U3 dibedakan dengan apa? Rasio atau kita kasih simbol R. Nah, namanya rasio itu adalah perbandingan ya. Perbandingan. Nah, rasio itu perbandingan, maka kalau perbandingan maka R-nya U3 dibagi U2 atau U2 dikurangi U1 kayak gitu. Dibagi U3 dibagi U2 atau U2 dibagi U1. Nah, untuk rumus UN-nya yakni A R pangkat N-1. Jadi N-nya ini banyaknya suku, sama. Sukunya mau 100.000, ya N-nya ya 1.000, 100 kayak gitu ya. Nah, lalu untuk SN-nya yakni untuk yang A dikalikan R pangkat N-1. Bentar, tipu nih ya. Jadi rumusnya SN adalah A dikalikan R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, teman-teman pasti bingung nih, untuk R-nya yang di depan itu R-nya yang lebih dari satu atau lebih kurang dari satu sih? Ya teman-teman, logikanya gini aja, yang di dalam kurung itu harus selalu positif. Nah, maka untuk R-nya di depan otomatis ini untuk R-nya lebih dari satu. Nah, ada juga SN-nya A1 minus R pangkat N, ya kan, dibagi 1 minus R. Nah, kenapa? Karena dia itu harus positif kan, yang di dalamnya ini harus positif, maka ini digunakan untuk bentar, coret-coret nih ya. Maka ini digunakan untuk R-nya kurang dari satu, biar apa? Yang di dalam kurungnya itu positif kayak gitu. Nah, ini ya rumusnya ya. Jadi ada geometri sama aritmatika. Nah, untuk soalnya kita bahas nih. Baru kita masuk ke soal ya. Jadi nanti selanjutnya tuh kayak gitu. Kita coba materi dulu, baru kita bahas latihan soalnya kayak gitu. Hari ini aku hapus dulu. Jangan lupa dicatat ya. Kalau misalkan ada yang perlu dicatat aja kayak gitu. Oh ya, ini ada
ada delay nggak antara video sama ini apa namanya yang di layar teman-teman? Ada delay nggak? Coba cek sih. Takutnya ada delay kan kayak gitu.
Oke, ini suaranya udah kedengaran nggak teman-teman? Aduh, sorry banget ya ini lagi-lagi kalau masalah online kayak gini jaringan ya cukup jadi kendala kayak gitu. Udah ya? Oke, udah ya. Oke, sudah. Ya udah kita coba mulai lagi ya karena sorry banget ya ini kendala jaringan ya. Yang penting teman-teman masih di tempat kayak gitu. Oke, aku coba mulai ya. Coba ulang lagi. Oke. Ini kenapa nggak bisa dihapus nih? Ya udah. Oke, katanya di sini kan gini, suku ada barisan aritmatika ya, aritmatika. Nah, itu ada apa aja? 2, 5, 8, 11. Nah, ini aritmatika, otomatis dia dibedakan dengan suatu nilai, yakni beda. Bedanya berapa? 3 kan? Ini bedanya selisihnya 3, berarti ini 3 kan? Ini 3. Maka yang di sini tuh bedanya 3 juga, 14 kan? Nah, habis 14, 17 kan? Habis itu 20 kan? Nah, gini kan. Nah, untuk yang pertama, suku ke-9 bilangan ganjil. Ya udah kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8-nya berarti berapa? 23. Yang ke-9, 26. Apakah dia suatu bilangan ganjil? Salah. 26 adalah bilangan genap. Kayak gitu. Nah, maka yang satu salah nih. Nah, cara biar cepet ngeliminasi kita langsung jawabannya kita coret aja yang ada satunya. Ya udah tinggal C sama D. Jadi kita nggak usah mikirin yang lain. Nah, yang C itu adanya 2 dan 4. Yang D 4 saja otomatis. Yang 3 ini auto salah, nggak usah kita pikirin yang ketiga. Jadi yang pilihan pertama, pilihan 3 kita eliminasi nih, kayak gitu. Nah, lanjut. Yang kedua, selisih U2 dengan U15 adalah 40. Ya udah, kita harus buat ini nih, UN. UN adalah A plus N-1 dikalikan beda. Nah, A-nya berapa? 2 kan? 2. Ditambah N-1 dikalikan bedanya. Bedanya adalah 3 kan? Bedanya 3. Ya udah, kalau apa namanya? U20 U20 itu apa? A plus 19 kalikan beda kan? Ya udah, A-nya berapa? 2 ditambah 19 dikalikan 3. Bentar, 19 kalikan 3. 5 berapa nih? 57 ya? 57. Maka jawabannya berapa nih? 59. Nah, untuk U15 ya ini A plus 14 dikalikan beda. Ya udah 2 ditambah 14 kalikan 3 nih. Aku coret dulu ya. 14 kalikan 3. 42. Jawabannya adalah 44. Kalau dikurangi 9 kurangi 4 berapa nih? 5. 5 kurangi 4 1, 15. Jadi U20 dikurangi U15 adalah 15. Maka jawaban yang ketiga ini salah kan? Nah, salah. Maka yang benar adalah 4 saja. Nah, coba kasih review nih. Teman-teman tadi yang jawab C, salahnya kenapa sih kayak gitu? Ayo, yang tadi jawab C, salahnya di mana nih kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar nih. Tadi ada yang jawab C kayak gitu. Terus misal teman-teman masih ngerjain pilihan opsi yang nomor 3. Nah, itu kenapa? Kan kalau apa namanya satu itu udah salah, maka yang ada satunya kita coret. Saat ini A salah, B salah, E salah. Itu cara ngerjain cepetnya kayak gitu. Cara memilih jawaban dengan cepat kayak gitu ya. Oke. Tadi salahnya di mana nih yang jawab C nih? Atau malu-malu nih? Oke, paham ya? Ya udah mungkin next nah. Nggak boleh salah lagi ya jawabannya yang D. Nah, selanjutnya kita langsung nomor berikutnya nih, nomor 2 ya. Coba teman-teman baca dulu, kerjain dulu ya. Nah, ini sengaja aku kasih soal ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi biar sama belajar juga. Yuk teman-teman kerjakan nih. Katanya jika diketahui ya, jadi aritmatik sequence atau barisan aritmatika U6. Nah, jika U6 adalah barisan aritmatika kayak gitu kan. Nah, penjumlahannya itu dirumuskan dengan Sn 4n kuadrat ditambah 3n minus 5. Maka Sn6-nya berapa kayak gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan nih. 2 menit aja ya. Jadi 2 menit aja teman-teman coba kerjakan, baru nanti tulis jawabannya di kolom komentar kayak gitu. Ada yang C.
Ini sebenarnya gampang ya berarti ya. Tinggal masukin ini ya jawabannya ya berarti ya. Oke, mungkin yang terkecoh pakai bahasa Inggris yang nggak tahu artinya mungkin ini ya. Bingung. Oke, yang lain apa jawabannya? C. S6 kan? Oke. Oke, jawabannya C ya. Ini 1 menit aja ya berarti ya. 1 menit aja ya bonus ya. Maka aku tulis di sini aja berarti ya. Aku kalau nulis di OneNote tuh kayaknya agak lama nih. Mungkin aku tulisnya di sini aja. Kayak gitu. Nah, katanya U6 ini aritmatika ya. Sebenarnya kalau ini nunjukin apa sih? Kalau U6 aritmatika otomatis SN ini juga aritmatika kayak gitu. Aritmatika artinya dia ini SN-nya penjumlahan dari barisan aritmatika kayak gitu. Nah, yang ditanya SN S6 ya, yang rumusnya 4N kuadrat ditambah 3N minus 5. Maka S6 ya udah tinggal masukin aja ya. 4 dikalikan 6 kuadrat ditambah 18 dikurangi 5. Nah, itu jawabannya yang C, 157. Ah, ini soalnya gampang banget. Nggak usah 2 menit udah bisa ya kayak gitu ya. Ya udah deh, ini kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, lanjut ya. Ini ternyata soalnya gampang ya. Aku tadi aku kira ini ya agak sulit kayak gitu. Ternyata cuman bahasa Inggrisnya aja yang mungkin kalau ada teman-teman yang kurang mungkin agak bingung juga. Tapi sebenarnya ini nggak pakai tahu bahasa Inggrisnya, dikira-kira juga oh ini ada SN terus yang ditanya S6 ya udah kayak gitu. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang ini nih, bentar. Oke, lanjut nih. Jika diketahui barisan aritmatika ya, jadi U3 itu 910, U6 itu 25, maka U3-nya berapa kayak gitu. Nah, ini aku coba ini ya, apa namanya, kasih soal-soal itu yang setipe dengan soal tahun lalu, artinya tentang barisan ya ini nanti latihannya tentang barisan. Nah, cuman soalnya kenapa mudah? Ya karena kita itu coba latihan mengingat tuh mereview dari hal yang gampang kayak gitu. Kita coba oh ya, itu U3 ya. U3-nya udah 10 nih, benar. Oke, coba teman-teman cari nih. Ya udah, berarti kita cari. Bentar. Itu gambarnya di mana ya ini? Oke, yang dicari mungkin ini aku ganti S3 aja ya. Coba teman-teman cari S3-nya kayak gitu. Ini kita belajar dari soal-soal yang gampang ya. Jadi kalau soalnya gampang, terus teman-teman dapat nge-review bab-babnya, teman-teman ingat. Nah, nanti di rumah tinggal teman-teman lanjutin nih tentang barisan dan deret kayak gitu. Jadi yang penting PD-nya dulu itu terbentuk kayak gitu. Soal-soal dari yang mudah kayak gitu. Karena ingat ya, belajar tuh text time ya. Belajar tuh butuhkan waktu. Dan kalau bisa belajar dari yang ringan dulu, yang gampang dulu, baru nanti next step kayak gitu. Ya udah, ini yang dicari S3 kayak gitu. Oke, karena ini tadi kita nggak tahu ya, ini mungkin jawab yang diminta bisa U sekian ya, kayak gitu ya, mungkin tipe ya. Tapi kita buat yang ditanya adalah S3, kayak gitu. Maka nanti jawabannya mungkin ada di pilihan F ya, nggak apa bisa jadi ya, kayak gitu. 15. Nah, kayaknya di sini nggak ada jawabannya nih ya. Kita coret-coret dulu yang di sini. Oke, kita coba bahas aja ya. Katanya gini, U3 itu katanya apa? 10 kan? Nah, terus U6. Biasanya gini aja ya, U6 atasnya aja itu berapa? 25. Nah, kita bisa buat nih U6 adalah ntar di sini deh, di bawahnya deh. U6 adalah A plus 5B sama dengan 25.
Untuk yang U3 adalah A plus 2B sama dengan berapa? 10 kan. Ini kita bisa kurangi kan kayak gitu kan. Nah, kita kurangin biar dapetin bedanya kayak gitu. Oke, kita kurangin. Maka 3 beda sama dengan 15. Bedanya sama dengan 5. Nah, kalau S3 ya udah N per 2 lalu ditambah ya. Bentar. S3 adalah N per 2 dikalikan ya. N per 2 berarti 3 per 2 dikalikan A 2A plus N min 1 dikalikan beda nih. Ya udah 3 per 2 S3 3 per 2 dikalikan 2A. A-nya berapa? Belum dapat ya? Maka ini kita udah dapat B kan? Maka kita dapat A-nya nih. A ditambah 5B berarti 25 ya. Sama dengan 25. Maka A-nya itu 0. Ya kan? A-nya 0 kan? Berarti 0 ditambah 2 dikalikan 5. Kayak gitu. S3 maka 3 per 2 dikalikan 10. S3-nya 15. Tadi yang bisa ngitung 15 tadi ini ya. Bener ya kayak gitu ya. Cepet ya, berarti yang udah dapat nilainya 15 tadi cepet ya kayak gitu. Karena emang bahasan kayak gini kan harus gampang kan? Karena ada apa? Ada U apa nih? U6, ada U3 nanti didapatkan bedanya kan dengan pengurangan. Nah, kalau didapatkan bedanya pasti didapatkan nilai A-nya. Maka untuk mencari S3 ya udah tinggal masukkan kayak gitu. Jawabannya 15. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut gak nih? Tulis di kolom komentar nih, lanjut. Oke, lanjut guys. Lanjut gak nih? Oke, lanjut ya. Oke, aku clear. Nah, lanjutnya. Nah, mungkin yang pertama tadi kan kita belajar barisan dan deret ya. Nah, untuk selanjutnya ini gini, kita belajar tentang ini, apa namanya? Jadi untuk di TPS itu ada yang namanya tipenya ya, ada P sama Q. Ini aku kasih tahu teman-teman ya. Jadi di soal TPS itu ada tipenya itu yang jawabannya A, B, C, D sama E. Ini opsi yang pertama. Nah, untuk tipe yang kedua itu ada nilai P dan nilai Q. Teman-teman disuruh nyari nih P sama Q itu lebih besar yang mana kayak gitu dengan data-data yang dikasih. Yang ketiga tipenya kecukupan data. Nah, yang tipe keempat itu tipe-tipe gini, dikasih opsi kayak tadi 1, 2, 3, 4. Mana yang benar? Satu aja yang benar, dua aja yang benar, atau tiga aja yang benar kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang ini kita coba belajar ini ya. Masih belajar yang pilihan A, B, C, D ya kayak gitu ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya itu yang kecukupan data kayak gitu. Nah, untuk di soal ini udah keluar dari barisan dan deret ya. Jadi teman-teman bisa review lagi nanti di rumah barisan dan deret. Ini teman-teman kerjakan karena dari 2019 itu ada, 2020 ada juga, 2021 ada. Nah, ini 2022 besok kemungkinan ada juga kayak itu. Oke, gitu ya. Nah, untuk soal selanjutnya ini fungsi terdefinisi. Jadi definisinya dari suatu fungsi itu udah ada, teman-teman tinggal nyari apa yang ditanya di soal. Oke, aku bacakan ya. Untuk semua bilangan real positif, M dan N didefinisikan sebagai berikut. P at Q adalah P kuadrat minus Q kuadrat dibagi P plus Q. Nah, jika T at Q sama dengan 3, maka nilai M-nya berapa? Nah, yuk tadi yang udah ngitung silakan langsung dijawab nih. Kayaknya udah cepet ya, karena aku tadi ini banyak intronya di depan ya. Yuk, jawabannya berapa? Yuk, coba kerjakan nih. Ini soal-soal UTBK tahun lalu ya. Jadi kalau teman-teman kira-kira udah bisa ngerjain yang ini UTBK tahun ini, ini UTBK tahun ini. Jadi kalau teman-teman bisa ngerjakan UTBK tahun ini, kemungkinan soal yang kayak gini di tahun depan tuh ya EZ lah kayak teman-teman ya, EZ lah kayak gitu ya. Jadi usahakan saat ini tuh teman-teman coba latihan soalnya kayak gitu. Ah, bukan.
Jelasin dong caranya kayak gitu. Ini untuk semua bilangan real positif kayak gitu. Semua bilangan real positif. Real positif ya, jadi bukan negatif ya kayak gitu. Oke. Nggak nyambungnya gimana nih? Ya udah, ntar kita coba kerjakan dulu ya. Mungkin teman-teman kerjakan dulu deh jawabannya apa jawabannya. Ada yang jawab D ya? Oke. Ini bentar. Untuk semua bilangan real positif M dan N didefinisikan sebagai, oh salah, ini bukan M dan N ini. P dan Q, sorry, ini P, ini Q ya. Nah, terus ini tuh P sama Q yang ditanya itu bukan ini, bukan nilai M, maka nilai P ya, nilai Q ya berarti ya, kayak gitu. Oke, sorry ya tadi yang aku barusan baca ulang ya. Ini ada MM-nya di mana kayak gitu kan. Oke, jawabannya A ya. Oke, ya udah aku jelasin ya. Jadi karena mungkin soalnya nanti masih banyak ya. Jadi aku jelasin. Katanya gini, nilai untuk semua bilangan real positif. Ingat, bilangan real tuh kalau teman-teman ada garis bilangan antara 1 dan 2 ya. Nah, ini kalau dia ini bilangan real itu banyaknya tak hingga. Jadi antara 1 dan 2 itu rapat banget nih, antara 1 sama 2. Enggak hanya ini ya, 1,1, 1,2 enggak. Tapi kalau dia bilangan real itu banyaknya 1,00001, 1,00002. Jadi antara 1 dengan 2 itu kalau himpunannya bilangan real ini rapat banget gitu, berjejer banget gitu. Nah, itu kalau bilangan real. Nah, mungkin teman-teman bisa nih review bilangan real, terus bilangan bulat kayak gitu, bilangan bulat, bilangan caca kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman perlu review ya. Ya, aku fill out dulu. Nah, katanya di sini tuh apa? P at Q itu rumusnya P kuadrat minus Q kuadrat dibagi P plus Q. Yang ditanyakan adalah nilai Q-nya ya, kayak gitu. Nah, ini kan teman-teman bisa jabarkan dulu. P at Q, yaitu P plus Q dikalikan P min Q dibagi P plus Q, kayak gitu. Ya udah, ini bisa coret kan. Maka P at Q itu sama dengan P min Q aja, kayak gitu. Nah, yang di sini katanya 3 at Q itu sama dengan 3 kan. Nah, 3 at Q sendiri adalah P min Q kan. Berarti P-nya 3, ini kan P, ya kan? Ini at Q kan. Nah, gini kan. P-nya 3, berarti 3 minus Q sama dengan 3. Maka Q-nya, ya udah, Q-nya pindah ruas ke sini kan. 3-nya pindah ruas ke sini. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Maka jawabannya yang A, kayak gitu. Sorry ya, ini tadi bukan M, tapi ini P, ini Q, kayak gitu. Ya udah, ini tinggal masukin aja ya. Tinggal masukin aja kayak gitu. Oke, lanjut. Ayo, lanjut nggak nih? Kalau teman-teman bilang lanjut, baru nanti aku lanjut nih. Oke, udah paham? Oke, Kak coba ulang. Masih nggak ngerti. Jadi gini, ada bilangan real positif. Nah, dia didefinisikan dengan fungsi ini. P at Q itu diterjemahkan sebagai P kuadrat minus Q kuadrat dibagi P plus Q. Nah, ini kan. Nah, dari sini kita sederhanakan. Didapatkan P at Q adalah P minus Q. Nah, ya udah. Yang ditanya adalah nilai Q-nya ini. Nah, ini kan P, ini kan at, ini Q kan. Ya udah. P at Q rumusnya apa? P min Q kan. Ya udah, kita masukkan P-nya 3 dikurangi Q sama dengan 3. Maka Q-nya didapatkan 0 kayak gitu. Oke, kita lanjut
ya, ini soalnya ada lagi kok, ada contohnya lagi kok. Jadi teman-teman bisa latihan di soal berikutnya nih. Oke, kita next. Bentar. Nah, ada soal lagi. Yuk, yang tadi belum paham, coba teman-teman latihan di soal berikutnya ini deh. Langsung kerjakan. Jawabannya apa nih? Ini soal muncul di 2020, di 2021 juga nih. Kalau teman-teman bisa berarti 2022 nanti kalau muncul harus bisa kayak gitu. Oke, jawabannya apa? Operasi apa itu membacanya? Bundar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A bundaran B adalah A plus B dikalikan B ditambah 2. Nilai minus 2 bundaran minus 1 bundaran 2 adalah kayak apa kayak gitu. Ini tuh sebenarnya bisa dibilang fungsi ya. Kalau fungsi kan teman-teman fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 misalkan. Nah, yang ditanya adalah f3 kayak gitu. Contohnya kayak gitu, ini sama persis. A bundaran B itu didefinisikan sebagai ini, maka ini apa kayak gitu. Ini sama kayak fungsi. Ya kan, mana tadi soalnya? Nah, ini ya. Jadi itu ini tuh kayak fungsi. Kayak fungsi. Kalau teman-teman fungsi kan fx ya. Misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau biasanya kita buat fx itu misalkan x kuadrat ditambah 2 deh. Maka f1 berapa? Gitu kan. Ini sama. A bundaran B itu di sini jelaskan A plus B dikalikan B ditambah 2 kayak gitu. Nah, terus yang ditanya adalah minus 2 bundaran dari minus 1 bundaran 2 berapa kayak gitu. Ini kan sama fungsi kan kayak gitu. Jawabannya B, ada yang C. Nah, gimana nih? Nah, ya udah kita coba kerjakan ya. Nah, kalau gini kita kerjakan yang paling dalam dulu nih. Yang paling dalam dulu yang mana ini kan? Nah, yang paling dalam dulu berarti kita kerjakan minus 1 bundaran 2 ya. Maka apa? Yang ini A, yang ini B kan? Maka sama dengan A minus 1 ditambah 2 dikalikan 2 ditambah 2. Kenapa? Karena A-nya ini minus 1, B-nya 2 ya. Berarti ini apa? 1 dikalikan 2 ditambah 2. Jawabannya 4. Nah, berarti ini soalnya berarti udah berubah. Bukan ini lagi. Berarti udah bertransformasi jadi minus 2 bundaran 4. Ya kan? Ya udah yang kita cari itu yang ini. Kayak gitu. Minus 2 bundaran 4. Maka minus 2 ditambah 4, pakai tetap ini ya, yang ini ya, dikalikan B, B-nya berapa? 4, ditambah 2, minus 2 tambah 4, 2 kan, dikalikan 4, 8, ditambah 2, sama dengan 10. Jawabannya yang C, kayak gitu. Oke, ada yang jawab D tadi gimana? Kok ada yang jawab D gimana tadi? Oke, bukannya dikalikan ya? Iya, dikalikan 8. Yang ini tadi apa? Minus 1 ditambah 2. 1 kan? 1 kalikan 2, 2. Ditambah 2, 4 kan? Ya udah, ini jadi 4 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bingung, ini tadi kan ada A bundaran B ya. Ya udah, yang pertama kan minus 1 bundaran 2 ya. Maka yang minus 1 ini sebagai A, yang 2-nya ini sebagai B kayak gitu. Oke. Kita coba. Oke, boleh diulang ya. Teman-teman tadi yang jawab beda gimana? Ya, ini kan maka kita kerjakan yang ini dulu kan, minus 1 bundaran 2 kan. Ya udah, pakai rumus ini kan. Berarti A-nya itu minus 1, B-nya itu 2 kan. Ya udah, minus 1 ditambah 2 dikalikan 2 ditambah 2 kayak gitu. Berarti minus 1 ditambah 2 kan 1 dikalikan 2. Berapa? 2 kan? 2 ditambah 2, jawabannya 4 kayak gitu.
Bukan ini ya. Karena apa? Ini tuh ini. Nah, teman-teman mungkin salahnya di sini ya. Jadi dikalikan B-nya dulu kayak gitu. Bukan dikalikan ini ya, B plus 2 ya. Jadi sebenarnya bentuknya itu A plus B dikalikan 2 ditambah 2. Bukan bentuknya A plus B dikalikan B plus 2 kayak gitu, bukan. Ini sorry, ini B ya. Nah, kalau teman-teman nganggapnya ini salah ya, tapi yang benar ini ya. Kayak gitu. Maka yang ditanyakan ini jadinya apa? Minus 2 bundaran dari 4. Maka minus 2 ditambah 4 dikalikan 2 ditambah 2. Yang ini 2 dikalikan 2 ditambah, bentar, ada yang salah nggak nih? Minus 2 ditambah 4 plus 2 ya. Plus 2 kalikan 2 tambah 2. Bentar, ini kecoret. Oh ya, ini bukan 2 lagi nih, salah nih. Dikalikan 4 ditambah 2. Berarti ini apa? 8 ditambah 2, sedangkan 10. Yang C kayak gitu. Oke, kita lanjut. Paham? Paham ya? Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kayak gini kan berarti teman-teman udah saving nih, udah tahu soal 2020, 2021. Ya, ntar kalau keluar ya udah tinggal Z lah ya, kayak gitulah ya. Oke, kita next. Satu lagi contohnya. Nah, yuk teman-teman kerjakan ini, nggak boleh lama-lama ya, karena udah 2 contoh ya, kayak gitu. X bundaran Y adalah X pangkat Y dikurangi Y. Nilai 2 bundaran 2 bundaran 3 adalah berapa? Ini 1 menit bisa lah ya, tadi udah contohnya udah 2 ya, kayak gitu ya. Jadi beruntung nih buat teman-teman yang ikutan platinum, terus yang sampai sorenya ini kita isi dengan produktif ya, kita latihan soal UTBK ya. Karena nggak banyak orang yang jam segini belajar, enaknya tidur kan. Tapi teman-teman mau belajar ini udah hal positif buat kalian kayak gitu. Yang D 27. Nah, easy peasy ya. Nah, udah kalau yang easy peasy ya gampang lah ya. Ntar nangis. Aduh, yang bilang easy peasy biar ini ya, biar apa namanya? Kak Irfan dia aja ya. Ntar teman-teman easy peasy ntar di UTBK nangis kayak gitu kan. Bercanda ya. Tapi harapannya kalau sekarang easy peasy ntar di UTBK juga easy peasy ya kayak gitu ya. X beneran Y adalah X pangkat Y dikurangi Y kayak gitu. Maka kan ada 2 bundaran 3. Maka yang dikerjakan yang dalam dulu kan. Ya udah. 2 ini 2-nya sebagai X, 3-nya sebagai Y kayak gitu. Nah, ya udah 2 pangkat 3 dikurangi 3. 2 pangkat 3 8 kan, dikurangi 3 5. Nah, maka yang ini berubah menjadi 2 bundaran 5. Ya udah 2 bundaran 5 sama dengan 2 pangkat 5. Rumusnya tetap pakai ini ya. Maka di sini ini sebagai X, ini sebagai Y kayak gitu. Bundaran, kok bundaran lagi? Sorry. 2 bundaran 5, 2 pangkat 5 dikurangi 5. 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 16, 32. Dikurangi 5, 27 kayak gitu. Ya, ejek lah ya. Ejek lah ya. Jangan tiru-tiru bilang ejek ya, ntar di UTBK nangis. Enggak ya, bercanda ya. UTBK harus Z kayak gitu ya. Kalau apa namanya yang lain keluar dari ruangan tuh murung terus bingung, teman-teman harus happy ya kayak gitu ya. Ya nanti hasilnya gimana embo ya, penting happy dulu ya, keluar tuh happy kayak gitu. Jadi jangan sampai yang lain tahu kalau teman-teman nggak bisa kayak itu ya, tetap stay cool kayak gitu ya. Oke, lanjut gak nih? Nilai 2 di depannya. Jadi untuk soal ini tuh kita menyelesaikannya bertahap ya. Jadi kayak gini, 2 bundaran 3 yang diselesaikan ini dulu. Nah, ini nanti kan mendapatkan nilai baru kan, misalnya C deh. Ya udah, nanti yang ditanya adalah 2 bundaran C. Kayak teman-teman menyelesaikan ini apa namanya fungsi.
Mana ya? Aku nulis di mana ya? Ntar, aku tulis di sini dulu deh. Nah, kayak teman-teman ngerjain soal fungsi nih. Kan fungsi kan biasanya gini. F3 atau F bundaran G bundaran H ya. Nah, teman-teman kan pasti nyari G bundaran H dulu kan. Misalkan ketemu ini C, maka yang ditanya adalah FC gini kan. Persis kayak gitu, persis nih. Persis, dua kelinci kayak gitu. Oke, paham ya? Next, kita lanjut ke tipe soal berikutnya nih. Oke, kita ke soal berikutnya. Oh, ini ada satu lagi. Nggak usah ya, next ya berarti ya. Nah, di soal TPS juga banyak nih soal otomatis soal tentang eksponen yang berhubungan dengan pangkat-pangkat, pangkat memangkat itu selalu hampir keluar ya kayak gitu di TPS maupun di matematika dasar. Jadi teman-teman udah harus terbiasa nih. Nah, ini coba teman-teman kerjakan nih. Jika X memenuhi persamaan 3 dipangkatkan X plus 2 dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32, maka nilai dari 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X minus 1. Berapa kayak gitu. Yuk coba teman-teman kerjakan dulu nih. Oke, coba kerjakan dulu nih. Oke, nanti aku reviewkan materi eksponen kayak gitu. Oke, boleh dimisalkan kayak gitu. Boleh aja, bebas ya. Yaudah, ini aku coba reviewkan dulu ya. Jadi gini, ntar ini suka kecoret nih. Nah, eksponen. Aduh, lemah aku di matematika. Ya, lemah itu kalau ini apa namanya jauh sama kamu, Eci. Gak gitu ya, bercanda ya. Oke, ini tuh eksponen. Eksponen tuh A pangkat B sama dengan C. Misalkan kayak gini. Ini aduh, sorry ini bentar, ini gampang ngecoret sendiri nih. Oke, eksponen tuh gini. Perpangkatan ya, eksponen perpangkatan. Nah, biasanya gini, A pangkat B itu sama dengan C. Lah, lawannya dari eksponen logaritma ya. Biasanya logaritma itu kebalikannya. A log C dengan B. Jadi bedanya gini, kalau perpangkatan dia itu mencari nilai C-nya. Nah, kalau logaritma dia itu nyari B-nya kayak gitu. Kayak gini nih, misalkan 2 dipangkatin 3. Berapa? Ini eksponen kan, jawabannya apa? 8 kayak gitu kan. Nah, cuman kalau di logaritma itu inverse-nya, kebalikannya. 2 itu dipangkatkan berapa sih sama dengan 3? Nah, secara bahasa itu kayak gitu. 2 dipangkatkan berapa sih sama dengan 8? Jawabannya 3 kayak gitu. Maka tulisannya apa? 2 log 8 itu berapa? 3. Artinya apa? 2 dipangkatkan berapa sih yang bisa menghasilkan 8? Oh, ternyata dipangkatkan 3. Kayak gitu. Jadi logaritma mencari pangkatnya. Kalau eksponen dia mencari nilainya kayak gitu. Nah, terus yang kalian perlu pahami juga sifat-sifatnya ya. Misalkan A pangkat B dipangkatkan C lagi itu A pangkat B dikalikan C kayak gitu. Terus A pangkat B dibagi A pangkat C itu A pangkat B minus C. A pangkat B dikalikan A pangkat C itu A pangkat B plus C. Apalagi nih? Sebenarnya pakai gini-gini doang sih kayak gitu. Nah, misalkan ada nih A pangkat 2X. Nah, A pangkat 2X ini bisa kita pecah nih. Biasanya kalau di dalam matematika dasar bisa dipecah. A pangkat X dikuadratkan atau bisa ditulis A pangkat 2 dikuadratkan, dipangkatkan X kayak gitu. Jadi ada dua ya, biasanya pakai ini atau pakai ini kayak gitu. Nah, ini konsepnya kayak itu. Sebenarnya eksponen ya gini doang sih, tinggal keahlian teman-teman kayak ngerjain kayak gitu. Ini jam terbangnya kalian buat orat-orat kayak gitu yang dipertanyain kayak gitu. Jawabannya apa? Udah ketemu nggak? Berapa jawabannya? Ayo coba kerjain dulu nih. Oke.
Udah ada yang dapat nggak nih jawabannya nih? D. Oke, oke. Ya udah kita coba kerjakan ya. Kan 3 pangkat X ditambah 2 dikurangi 3 pangkat X itu sama dengan 32 kayak gitu. Nah, yang ditanya 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X min 1. Ya udah, 3 pangkat X ditambah 2. Artinya apa? 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2 kan? Kayak gitu kan? Ini kan bisa dipisah gini kan? Dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, 3 pangkat 2, 9. 9 dikalikan 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X itu sama dengan 32. Artinya apa? 9 kotak dikurangi kotak. Kayak gitu kan? Jadi, apa jawabannya? 9 kotak dikurangi kotak. 8 kotak kan? 8 dikalikan 3 pangkat X sama dengan 32. Jadi gini, apa namanya, 9 kuda dikurangi kuda, ada berapa? Ya ada 8 kuda kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Ya kenapa kok jebus kuda ya? Ini aku nggak tahu, ingatnya kuda aja kayak kebayangnya. Oke, berarti ini apa? Dibagi aja berarti ya. Apa namanya? Bagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 16. Ya kan, dibagi 2 habis, dibagi 2 dapat 8. Bener nggak? 32 dibagi, oh sorry, 32 dibagi, sorry. Berapa nih? 8, yang ini 32 ya. Oke. Ya udah, berarti dibagi 2 aja deh, 4. 4 dikalikan 3 pangkat X sama dengan 16. Oh ya, ini kan 4 kan ini. Ini dapat 4 kan. 3 pangkat X-nya sama dengan 4 kayak gitu. Nah, ya udah, teman-teman cari aja nih yang belum diketahui apa? 45. 45 pangkat X dibagi 5 pangkat X min 1. Artinya apa? 45X itu bisa dibuat bentar. 45X dibagi dengan 5 pangkat X min 1 artinya apa? 5 pangkat X dibagi 5 kan? Ya kan? Ya udah. Berarti ini kita bisa balik dulu nih. 5 pangkat X dibagi dengan 5 pangkat X dikalikan 5 kan? Kayak gitu kan? Nah, 45X-nya kita bisa ubah nih, 45X nih. 45 pangkat X kita ubah berarti apa nih? 3 pangkat X. Bentar, 45 itu berapa dikalikan berapa bagusnya? 3 dikalikan 15 ya. Pangkatkan X gini kan. 5 pangkat X, yang ini 5. Ini ya, berarti 3 pangkat X dikalikan 15 pangkat X dikalikan 5 dibagi dengan 5 pangkat X kayak gitu. X-nya tadi, oh sorry, berarti ini, bentar. Oke. Ini salah ya. 9 pangkat X dikalikan 5 pangkat X kayak gitu kan, dikalikan 5. Kenapa? Karena kita nggak pakai 3 dikalikan 15, karena di sini ada 5 pangkat X, ini ada 5 pangkat X ya harusnya ya, biar dicoret kayak gitu. Ini coret kan, maka 9 pangkat X dikalikan 5 kayak gitu. Nah, 9 pangkat X adalah 3 pangkat X dikuadratkan kan, dikalikan 5. Maka 3 pangkat X dikuadratkan dikalikan 5 sama dengan 3 pangkat X-nya 4. 4 kuadrat dikalikan 5. 16 dikalikan 5. Berarti berapa? 80. Nah, teman-teman tadi ada yang bingung nggak dari sini? 9 pangkat X kok menjadi 3 pangkat X kuadrat? Nah, kan gini kan, 9 pangkat X itu kan 3 kuadrat dipangkatkan X. Ya kan, ini bisa di switch menjadi 3 pangkat X dikuadratkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi ada yang, kan sebenarnya udah aku jelasin A pangkat B.
dipangkatkan C itu bisa A pangkat BC, bisa juga A pangkat C dipangkatkan B, kayak gitu. Oke, paham ya? Oke. Jadi ini soalnya 3 pangkat X plus 2 itu kita rubah menjadi 3 pangkat X dikalikan, masih bingung Kak? Ada yang masih bingung? Aku coba diulang apa enggak nih? Diulang apa enggak nih? Coba diulang enggak nih? Oke. Masih bingung ya? Bentar ya. Bentar ya guys. Oke. Ada yang masih bingung ya? Ya udah, aku coba pelan-pelan lagi ya. Ini 3 pangkat X, soalnya dulu ya ini ya, ditambah 2 dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, dengan sifat eksponen tadi kan udah dijelaskan ya. Kalau A pangkat B dikalikan A pangkat C itu A pangkat B plus C. Artinya ini bersifat ini bisa ke sini, ini bisa ke sini ya. Jadi kalau ada 3 pangkat X plus 2, ini bisa kita tulis 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat 2. Ya kan, sesuai sifat yang ini ya. Nah, dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32. Nah, 3 pangkat 2, 9 kan. Nah, ini kan 9 dikalikan 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X sama dengan 32. Ini kita bisa 9 kotak dikurangi kotak. Artinya 9 kotak dikurangi kotak itu 8 kotak. 9 kuda dikurangi kuda sama dengan 8 kuda. Kayak itu. Saran Kak, kalau menjelaskan pelan-pelan. Oke. Sorry ya, ini kayaknya terlalu bersemangat. Jadinya kayak cepet-cepet kayak gitu kan. Jadi 9 pangkat 9 dikalikan 3 pangkat X dikurangi 3 pangkat X itu 9 kotak dikurangi kotak kayak gitu. Artinya apa? Jadinya 8 3 pangkat X, 8 kotak kan kayak gitu kan. Sama dengan 32. Nah, ini kan jadinya 4 kan. 3 pangkat X dengan 4. Dapatnya 4 dari mana? 8-nya kita pindahkan ruas kayak gitu. Artinya gini, 32 dibagi 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4 kayak gitu ya. Nah, udah dapat nih 3 pangkat X dengan 4. Nah, kita harus menyelesaikan yang ditanya. 45 dipangkatkan X dibagi 5 pangkat X minus 1. Kayak gitu kan. Ya, ada nih yang tadi sifatnya A. 8-nya dapat dari mana? Ini tadi 8-nya. 9 kotak. 9-nya dapat dari mana? 3 pangkat 2 ya. 9 kotak dikurangi kotak. 8 kotak. Kayak gitu kan. Atau 9 mobil dikurangi mobil. 8 mobil kayak gitu. Nah, 8 mobil sama dengan 32. Maka 8-nya kita pindahkan ruas, dibagikan. Nah, kita dapatkan 3 pangkat X-nya sama dengan 4. Nah, untuk pertanyaannya ini 45 pangkatkan X. Ya udah, berarti kita cari nih yang ada hubungannya dengan 5 pangkat X. Ya udah, 45 ini kita buat apa? 9 dikalikan 5 kan, dipangkatkan X kayak gitu, dibagi ini 5 pangkat X dikurangi 1, artinya apa? Tadi kan ada ya A pangkat B dibagi A pangkat C itu A pangkat B minus C. Maka kalau kita nemuin A pangkat B minus C, kita bisa ubah seperti ini kan, ya kan? Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 1 kayak gitu kan. Nah, ya udah, berarti kan ini kita bisa ubah nih 9 pangkat X dikalikan 5 pangkat X yang atas ya, masih yang atas ya. Ya ini kita balik, berarti menjadi apa? 5 dibagi 5 pangkat X kayak itu. Ya kan? 5 pangkat X-nya dicoret, ini dicoret. Nah, 9 pangkat X itu adalah 3 pangkat 2. 9 kan 3 pangkat 2, dipangkatkan X kan? Dikalikan 5. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatkan X, kita bisa buat 3 pangkat X dipangkatkan 2. Dikalikan 5. Nah, 3 pangkat X adalah 4, ya kan? Maka di sini kita dapatkan 4 dikuadratkan dikalikan 5. 16 dikalikan 5 sama dengan 80 kayak gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, paham? Tadi kan ada sifat A pangkat B, kalau dipangkatkan C lagi itu bisa A pangkat BC dan bisa juga A pangkat C dibalik dipangkatkan B kayak gitu. Paham ya? Oke.
Oke, lanjut. EZ lah ya. EZ lah ya. Oke, mantap nih. Aku hapus. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X memenuhi persamaan ini, jika akar dari 3 pangkat 8 X pangkat 5 sedangkan 1/81, maka nilai X pangkat 3 ditambah X berapa kayak gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan dulu ya, 1-2 menit ke depan kayak gitu. Yuk, coba kerjakan yuk. Oke, yang udah nemu jawabannya langsung kirim jawabannya di kolom komentar. Oke, jawabannya berapa? Udah dapat? Yuk, yang udah dapat langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Oke, coba kerjakan dulu. Udah ada yang jawab nih. Nggak ada. Oh ya, D-nya double ya. Makanya aku lihat kok D2. Oke. Yuk, 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 yuk. Yuk, bisa yuk. Sambil kalian ngerjain, mau aku dongengin apa nih? Oke. Semoga recordnya ada ya nanti ini ya. Gitu. Jawabannya D, ada yang E. Yang mana yang benar? Oke, Cie samaan, Meli sama siapa tadi? Oke, kita bahas ya. Oke, jadi akar dari 3 dikali 3 pangkat 8 X pangkat 5 ya. Sama dengan 81 pangkat min 1 gini aja ya. Kayak tadi kan katanya A gini. Sorry. Seper A itu bisa ditulis A pangkat minus 1 ya. Jadi yang 1/81 langsung kita tulis 81 pangkat minus 1 kayak gitu. Nah, ya udah ini kita tulis saja. Oh ya, gini. Ada konsep lagi yang belum aku tulis. Kayak gini misalkan akar A pangkat B dan ini ada C. Ini bisa kita tulis menjadi A pangkat B. Ingat, yang di atas tetap di atas. Nah, dibagi dengan C kayak gitu ya. Jadi misalkan gini, 2 akar 2 dari 2 pangkat 3. Nah, ini bisa ditulis 2 pangkat 3/2 ya, kayak gitu. Yang di pangkat atasnya ditaruh di atas, yang dijepit ini taruh yang di bawah kayak gitu. Nah, ini bisa kita tulis. Nah, kalau akarnya ini nggak ada angkanya, berarti ini bisa dibuat 2 ya. Artinya 2 ya kayak gitu. Berarti 3 pangkat 8x kuadrat 8x pangkat 5 itu sama dibagi 2 sama dengan 81 pangkat minus 1. Ya udah, ini kan 3 pangkat 8x pangkat 5 dibagi 2 itu sama dengan 81 adalah 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4 dikalikan min 1, 3 pangkat minus 4 kayak gitu. Nah, ya udah karena basisnya udah sama, maka 8x kuadrat di 8x pangkat 5. Aduh, tadi bilangnya kuadrat aja ya. Sama dengan minus 4. Ya. Jadi kesamaan ya, ini disamakan dengan yang ini. Itu kalau basisnya udah sama-sama 3 kan. Maka didapatkan 8x pangkat 5 itu sama dengan 2-nya kita silang minus 20. Nah, lalu x pangkat 5-nya didapatkan minus 20 dibagi 8. Atau X pangkat 5-nya berapa nih? 20 dibagi 8 nih. Dibagi 4 dapat 5, dibagi 4 dapat 2. Atau minus 2,5. Dapatnya. Bentar.
Ini dibagi 2. Artinya 4. Oke, oke. Nah, makanya aku agak diam dulu karena aku cek ya ada yang salah ya. Ini siapa nih tadi aku dapat bisikan dari siapa nih tadi 2 dikalikan -4 kok 20. Ya, makanya aku tadi kok ini kok kayak nggak ada jawabannya. Iya ya, jawabannya -8 kok. -8 kok sayang, -8. Ya, tadi ini siapa sih yang ganti tulisanku 20 tadi? Ini berarti dicoret kan? -8 kan? Berarti X pangkat 5-nya itu dengan -1 kayak gitu. Iya, Syaiton tadi udah berdoa loh, kok masih ada Syaiton yang nulis. Berarti X pangkat 5 dengan -1, maka X-nya yakni ya -1 kayak gitu. -1 dipangkatkan 5 kan -1. Nah, maka kita dapat nih X pangkat 3 ditambah X. Nah, kita dapat -1 pangkatkan 3 ditambah -1. -1 ditambah -1. -2. Jawabannya yang E kayak gitu. Nah, tadi kayaknya yang jawab yang D ini berhenti di sini doang deh kayaknya deh, belum dilanjutin di pertanyaannya deh kayak gitu. Biasanya gitu ya, kalau kita udah nemu X-nya terus oh ternyata langsung jawabannya kita coret nih. X-nya ketemu misalkan 2. Kita langsung jawab 2, padahal nanti ada pertanyaannya 2X ditambah 2 berapa kayak gitu kan. Kadang suka lupa ya kalau kita udah cepet-cepet kayak gitu. Oke. Gampang kan? Lanjut lah ya. Lanjut lah ya. Oke. Next, kita lanjut. Lanjut gak nih? Jadi nanti teman-teman di rumah cari soal-soal tentang barisan, terus cari lagi soal tentang eksponen, kalian latihan soal sebanyak mungkin. Bisa karena terbiasa kayak gitu. Aku dulu juga banyak ngerjain karena udah terbiasa. Jam terbangnya udah gitulah ya. Oke, lanjut. Ya, tadi ada yang nulis lanjut ya, kita turuti ya. Lanjut. Oke, next ke soal berikutnya. Tapi Ale juga sih, siapa tadi yang Ale? Kenapa dipakai Z? Oke, next ya. Nah, sokin. Ale, siapa tadi Ale? Jangan deh, aku nggak mau buka chatnya, aku scroll nanti ketahuan orangnya nih. Aku nggak mau ini ya, apa namanya, tahu siapa yang Ale tadi ya. Kayak gitu. Oh, ternyata Husna yang Ale. Oke, lanjut. Sokin. Sokin, Bray. Ayo kerjain ya, 2 menit. Ini ya, kalau belajar tuh dengan happy, dengan seneng tuh gampang kayak gitu. Kalau kalian belajar udah dengan kepala pusing, terus apa namanya, mikirin doi yang keluar sama mantannya atau gimana, itu pasti nggak masuk. Tapi kalau kita belajarnya happy itu gampang kayak gitu. Oke, Sokin lantai. Oke, ayo kerjain yuk. Gaskin. Biasanya kata-katanya sokin. Ada yang gaskin, bre. Ya, tergantung ya teman-teman yang mana ya, kayak gitu. Ayo kerjakan yuk ya, yuk kerjakan ya. Ayo. Jawabannya apa yuk? Gaskin, bre. C. C atau B, bre? Jawabannya berapa? C. Ya udah kita coba bahas ya. Katanya gini, akar 3 dari 4 pangkat X plus 1 itu sebenarnya 2 pangkat 2 pangkat 2 dikalikan 4. Alah. Nah, aku mau nulis tapi ketutupan ya ini ya. Apa nih? 8 pangkat X. 8 pangkat X. Ya udah gini lah ya soalnya ya. Ya udah. Wait.
Ya udah, kan kita kan udah dibilang nih tadi nih, kalau ada A pangkat B dibagi C ini bisa ditulis A pangkat B tetap. Nah, yang di dalam ininya di jepitannya ini yang C-nya kayak gitu kan. Ini bisa dirubah juga kayak gitu. Ya udah, berarti kita dapat 4 pangkat X plus 1 dibagi dengan 3 kan. Itu sedangkan 8 pangkat X dibagi 2 kayak gitu kan. Dikalikan 2. Di sini ada 2-nya kayak gitu. Nah, ya udah, apa namanya? Ini kita bisa buat 2 ya. 2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi X plus 1 per 3. Nah, ini 2 dikalikan 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan apa? X per 2 kan. Nah, gini kan. Ya udah, yang ini dapat 2 pangkat 2X plus 2 per 6. Ada yang tanya 2X plus 2-nya dapat dari mana ini? 2-nya dikalikan ini ya, X plus 1 ya. Sedangkan 2 dikalikan yang ini. Ini kan 2 pangkat 3 dikalikan X per 2. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan X per 2. Oke Kak, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Oke. Oke. Kak, santai Kak. Oke, santai-santai. Ini santai. Ya, kalau nggak santai kan jadi keliru ya ini ya tadi ya. Jadi ada 2 dikalikan X plus 1, 2X plus 2 kan dibagi 3 kayak gitu. Ya nggak dikejar kok, santai kok ya. Aduh, santai ya, santai. Santai. Oke, yang di sini ini kan, yang di sebelah sini 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan X per 2 sama dengan 2 pangkat 3X per 2. 2 pangkat 3X per 2. Nah, ini dengan sifat ini ya, A pangkat B dikalikan A pangkat C itu sama dengan A pangkat B plus C. Maka yang ini 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3X per 2. Maka 2 pangkat satunya kita ubah ya, jadi 2 per 2 ya. Ditambah 3X per 2. Maka didapatkan nilainya 2 pangkat 3X plus 2 dibagi 2. Nah, ini jadi kita bisa hapus nih. Kita bisa ganti nih ya, yang di sini menjadi nilai yang udah kita hitung, yakni ini. 2 dipangkatkan 3X plus 2 dibagi dengan 2 kayak gitu. Ini 2 pangkat juga ya. Takut salah nanti. Oke, Sopin Bre. Ya udah, ini tinggal dapat deh. Apa nih? Karena basisnya udah sama, makanya langsung kita tulis nih. 2X plus 2 dibagi 3 sama dengan 3X plus 2 dibagi 2. Nah, ya udah kita kalikan silang kan. Berarti ini 4X plus 4, ini kalikan silang kan. Sama dengan 9X plus 6. Ditukar deh. 9X kurangi 4X, 5X. Lalu 4 kurangi 6, minus 2. Nah, maka X-nya adalah minus 2 per 5. Yoi, jawabannya adalah yang E, EZ. Nah, kayak gitu ya. EZ lah ya, EZ lah ya. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut nggak nih? Yang lain lanjut? Lanjut, Bre? Lanjut? Lanjut nggak nih? Lanjut? Oke. Ada yang bilang tadi, lanjut. Lanjut. Berapa soal lagi, Kak? Bentar, ini nggak lama kok. Kita maksimal jam 4 kayak gitu. 2 jam nih. Jadi hari ini latihan 2 jam, udah nanti malam tinggal tidur, tinggal malmingan, boleh lah ya. Hari ini udah 2 jam latihan kayak gitu. Tapi kalau bisa teman-teman ini apa namanya, tetap latihan soal kayak gitu. Baterai nipis sama dicas, Bre. Hidup jangan manja, Bre. Ini jadi ngelawak aja. Aduh. Oke, ini lanjut apa enggak ya? Oke, yang mau sholat dulu ya, kayak gitu ya.
Oke, ini tadi dibuat PR aja ya buat teman-teman ya. Kita biar bisa lanjut. Oke. Kita lanjut ke soal ini ya. Ini soal tipe yang berikutnya. Jadi ada nilai P, ada nilai Q. Nanti teman-teman bandingkan P lebih dari Q atau Q lebih dari P atau P sama dengan Q atau informasi tidak cukup. Nah, ini yang tipe soal baru kayak gitu di 2021. Nah, harapannya di 2022 seperti ini lagi teman-teman udah bisa. Yuk teman-teman coba kerjakan nih. Bilangan real X memenuhi persamaan. Log dari 3X min 20 dibagi X pangkat 2021 sama dengan 1 minus 2021 dikalikan log X. Kayak gitu. Yuk. Yuk, ayo. Nanti ada video ulangan nggak ya? Ya kalau misalkan recordnya ini bagus bakalan di-share ya. Tapi kalau misalkan ada kekurangan recordnya berarti nggak di-share kayak gitu. Kerjakan dulu ya. Yuk ini 2 menit ya, karena soalnya juga cukup panjang, 2 menit kalau bisa kayak gitu. Oke. Kak Salma di-share ya. Wani Piro. Enggak bercanda ya. Nanti diusahakan di-share ya kayak gitu ya. Oke, yuk dikerjakan dulu. Yang udah nemu langsung kirim jawabannya di kolom komentar. Oke, nggak tahu Kak. Ayo, siapa lagi nih? Biar melek apa nih? Apa dangdutan dulu tadi aku setelin musik nggak dari sini nggak? Oke, ayo soal soal agak gini biar melek yuk teman-teman yuk. Dari tadi dikasih soal yang EZ ya. Ayo semangat, ada orang yang harus kalian bahagiakan kayak gitu. Cie. Oke, nggak usah stand komedi, Bang Irfandi nanti capek. Senggol bos. Emang lu mampu? Oke. Oke nih, ayo aku mau stand up komedi nih. Kalau teman-teman nggak ngirim jawabannya, aku stand up komedi nih. Oke. Yuk. Yaudah, kita bahas aja ya. Slebeo. Ini kayaknya generasi TikTok semuanya. Tahu TikTok mulu ini. Yuk semangat yuk. Oke, kita review dulu ya. Jadi ini konsep yang digunakan di dalam soal ini adalah konsep tentang logaritma. Ya bos, ini soal logaritma bos. Tentang yang mana ya? Oh ya, ini aku bawaannya santai ya. Jadi teman-teman biar nggak stres kayak gitu. Kasihan nih, masih muda terus stres kayak gitu kan. Oke, konsepnya itu yang dibuat gini deh. Kalau teman-teman tadi, bentar, kok kecoret sendiri sih? Bentar ya. Nah, yang aku mau tulis di sini gini, aku kasih ini deh, apa namanya, log A dikurangi log B itu sama dengan log A per B. Nah, yuk coba aku kasih bocoran yang sedikit gini. Coba teman-teman coba kerjakan ulang deh. Aku kasih 30 detik deh buat teman-teman kerjakan soal ini dengan bocoran ini. Yuk coba kerjakan ulang nih. Tadi yang udah prestasi, aku kasih bocoran sedikit.
Coba teman-teman kerjakan. Ayo, Soklin. Soklin, ayo. Udahkah aku kasih bocoran ya? Jadi nanti gunanya ini konsep logaritma yang ini kayak gitu. Oke. Udah, ya udah ya kita bahas aja ya. Mungkin teman-teman udah capek. Oke, aku bahas ya. Jadi gini, logaritma itu kalau nggak ada basisnya, berarti ini basisnya 10 ya. Ini basisnya 10 ya. Terus kalau penulisannya di Indonesia itu A log B. Kalau penulisan di luar negeri, log A-nya ditaruh yang di paling bawah, B-nya taruh sini, kayak gitu. Jadi jangan bingung. Nah, katanya nih, log 3x minus 20 dibagi x pangkat 2021 itu sama dengan 1 minus 2021 log x kan. Nah, ini kan kita bisa buat 1 kan, kita bisa buat log 10 kan. Ya kan? Kenapa? Karena ini kan kalau nggak ditulis basisnya kan berarti basisnya 10. Ini juga basisnya 10 kan. 10 log 10 adalah 1 kayak gitu kan. Dikurangi dengan log x pangkat ini 2021. Jadi 2021-nya yang di depan ini kita tarik jadiin di pangkat x-nya kayak gitu. Oke, sampai sini paham dulu nggak? Dipahami dulu. Kak, satunya dapat dari mana? Satunya dapat kita ubah 10 log 10 kayak gitu. 10 log 10 adalah 1. Nah, ya udah kita dapat nih dengan trik yang bukan trik ya, dengan kunci yang aku kasih ini kita bisa menyelesaikan. Nah, 10 log 10-nya dari mana? Dari 1 ini. Nah, ini 1 ini kita ubah 10 pangkat 10. Nah, kenapa apa namanya kenapa satunya 10 log 10? Karena ya aku pengen ngubah aja biar kita dapetin ini nanti arahnya ke sini. Nah, terus kenapa 2001-nya dipangkatkan jadi pangkat X kan ada gini. Ada log A pangkat B. Misalkan di sini C ya. Ini kan bisa dibuat ini. Nah, misalkan C pangkat D log A pangkat B ini kan bisa dibuat nih. B per D dikalikan C log A kan. Kalau misalkan D-nya nggak ada, berarti kita langsung bisa ditulis D-nya anggap 1, maka bisa ditulis B kayak gitu. Oke, jadi tadi ya, nih di sebelah kanan nih, misalkan apa log A log B pangkat C ini kita bisa buat C dikalikan A log B kan. Nah, tadi kan bentuknya ini kan 2021 log X kan, ya udah yang C-nya ini kita pangkatkan di atas kan, 2001-nya aku pindah ke pangkat B-nya kayak gitu. Ini yang bertanya ya, kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu. Nah, dengan sifat ini kita dapat nih 10 log 3x minus 20 dibagi x pangkat 2021. Kak, harus 10 log 10. Ya, kita ngubahnya bisa 11 log 11. 12 log 12 bebas. Cuman di sini kan yang ada hubungannya kan 10 kan. Jadi kita pakai 10 log 10 kayak gitu. Ini sama dengan 10 log, nah ini 10 dibagi X pangkat 2021. Dengan konsep ini ya, dengan konsep yang ini ya, yang udah aku tulis ya, kayak gitu. Nah ini kan udah dapat. Karena basisnya udah sama-sama log 10 kan. Karena basisnya udah sama-sama log 10, bisa anggap kita coret, maka tinggal bersamanya apa? 3x minus 20 dibagi x pangkat 2021 itu dengan 10 dibagi x pangkat 2021. Nah, ini tinggal jebret kan habis kan, ya kan? Tinggal atasnya aja. Kak, kok bisa habis? Ya udah, ini kalikan silang, ini kalikan silang. Nanti kan pasti kecoret kan. Jadi ini hapus. Nah gitu kan, 3x minus 20 sama dengan 10. 3x sama dengan 30. X-nya adalah 10 kayak gitu. Nah, berarti yang nilai P adalah 10, nilai Q adalah 1 per 10 min 1. Pangkat min 1 artinya ini kan 10 kan, ya kan? Ya udah, berarti P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C, Z. Apa yang susah? Apa yang susah? C. Apa yang susah nih?
Memiliki dia. Enggak juga sih ya, tergantung ya. Oke, paham sampai sini? Paham? Lanjut. Lanjut. Lanjut enggak nih? Masih ada yang bingung? Stand up comedy, berarti bayar aku berapa nih suruh stand up comedy? Enggak ya, jadi aku sama bercanda ini biar temen-temen tuh nggak tertekan gitu loh. Kasihan aku, kalian kalau misalkan ngerjain soal sampai tertekan, ntar nggak jadi mahasiswa, jadi gila ntar. Oke, lanjut. Ya, pinter makan apa? Makan nasi. Oke, kita lanjut lah ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Cekidot. Nah, ini ada yang lebih mudah. Nggak sesusah tadi. Ini harusnya 1 menit bisa. 1 menit. 1 menit, bro. 1 menit, bro. Yuk, kerjakan. Diketahui N adalah bilangan bulat terbesar yang habis dibagi 10, 15, 35. P-nya 2N min 25, Q-nya 50. Yuk, coba kerjakan. Sebenarnya ini kalau aku ngerjakan, nggak pakai 1 menit. 5 detik nih, harusnya udah dapet nih. Ayo. Jawabannya apa? Aku adalah N. Dan 2N min 25. Q-nya adalah 50. Maka jawabannya apa? Ya itu kan. Oke. Oke. Wah, ini Kuku Prasetyo, Kuku Bima Energi. Enggak, Kuku. Oke. Kak Rahma A, Kak Chandra A. Chandrakan. Kak Maulidia A, Yestri A. Ayo, ada yang mau jadi kaum minoritas? Misalkan jawabnya E kayak gitu. Udah A semua ya. Oke. Oke, jawabannya adalah A kayak gitu. Udah nggak usah dihitung. Kenapa? Karena P-nya ini adalah nilainya 2N minus 25. Sedangkan N-nya apa? N-nya ini apa namanya? N-nya tadi kan N adalah aku. Aku adalah bilangan bulat yang habis dibagi dengan 10, habis dibagi dengan 15, habis dibagi dengan 35 kayak gitu. Nah, akunya berapa? Nah, otomatis kita harus cari KPK-nya. KPK dari 10, 15, 35. Maka KPK-nya ya udah. Kan KPK kan ini ya perkaliannya berarti ya. Berarti kalikan aja 10 kalikan 15 dikalikan 35. Artinya banyak lah kayak gitulah ya. Sama dengan banyak kayak gitu. Kok nggak perlu tahu hasilnya, pokoknya banyak, lebih dari yang Q kan. Nah, Q-nya itu 50, sedangkan N-nya itu ini kan ada N, N-nya itu banyak kan dikurangi 25 kayak gitu. Ya berarti ya kira-kira masih di atas 50 lah ya. Makanya P-nya lebih dari Q kayak gitu. Oke. 10 ya kan. Contoh deh misalkan gini. N adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2 dan 3. Artinya apa? N-nya bilangan berapa? Ya 6 kan. Kenapa? 6 itu habis dibagi 2, habis dibagi 3. Artinya apa? Kalian mengalihkan 2 dengan 3 kayak gitu. Nah, diketahui N adalah aku. Aku adalah bilangan yang habis dibagi 10, 15, 35. Otomatis kalian harus cari KPK-nya kan. Nah, KPK dari 10, 15, 35 itu besar lah kayak gitu. Nah, terus P-nya 2N minus 25. Kira-kira ya aku bisa mikir lah ya. Hasil dari 10 kalikan 15 kalikan 35 itu kira-kira nanti kalau dikalikan 2 dikurangi 25 itu pasti lebih besar dari 50. Makanya tadi kalau kalian habis baca soal 2 detik atau 3 detik aja udah bisa jawab yang A kayak gitu. Oke, paham dari sini? Paham? Paham? Paham nggak nih? Halo. Lanjut. Oke, sebelum lanjut, biar kita agak happy ya, ada tebak-tebakan nih. Oke, aku mau tebak-tebakan yang
yang bisa jawab nanti aku kasih hadiah kayak gitu. Oke. Aku tulis di sini artis apa yang jualan es kayak gitu. Ayo, jawabannya apa nih? Ini kita hadiahnya nanti. Artis apa yang jualan es? Coba ditebak nih. Ini kita biar lebih happy aja ya. Biar lebih seru-seru aja kayak gitu. Artis apa yang jualan es? Jangan bilang Bambang Pamungkas. Ini aku suruh keluar dari Zoom ya. Ayo ting 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 es Pak, ting ting. Wah, ini ada yang es campur. Oke. Oke. Wah, ini aku nyari di Twitter, kalian udah lihat di Twitter juga nih kayaknya nih. Ayo ting 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 ting. Oke. Ya udah, jawabannya adalah yang benar adalah Hamis Dawud. Tadi udah yang nebaknya nggak seru nih kalian. Aduh, pura-pura nggak tahu gitu loh. Kenapa tahu gitu? Ya udah, tadi yang menang siapa nih? Ntar aku cek dulu ya yang menang ya. Ntar. Mana sih lihat chatnya ini? Ntar. Oh ini chatnya yang dapat duluan siapa nih? Ntar. Nah ini Putri Rumah PA. Selamat Kak Putri mendapatkan hadiah ucapan selamat dari aku. Selamat Kak. Nah ini ya hadiahnya ya. Oke, itu. Oke. Oke, lanjut. Nah, iya dong hadiah jangan kan gini kan ada yang bilang ya hadiah itu jangan diukur dari harga dari apa kayak gitu ya dari keikhlasan. Aku ikhlas banget nih ngasih hadiahnya. Oke, siap kan? Siap. Ntar aku dipukulin ntar ini. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi deh, satu lagi deh. Satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi, ntar aku mau cari dulu. Hewan apa yang pendiam? Hewan apa yang pendiam? Ayo, apa yo? Hewan apa yang pendiam? Ini kalau kalian ada soal bercandaan nggak jawab, ntar soal susah nggak jawab nanti. Oke, jawabannya apa? Oke, jawabannya yang betul. Bentar. Ini sebelum ada gitu ada yang ini nih. Pura-pura nggak tahu aja guys. Oh ini, kemarin aku menang hadiah yang story IG kak, tapi nggak dikirim GoPay. Nah, ini harus dapat ya. Jadi kakaknya chat aja di Instagram Zeniora, di 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 bio-nya itu kan ada nomor WhatsApp kan, nomor WhatsApp admin. Nah itu kakaknya chat nomor WhatsApp kayak gitu. Kemarin juga ada berapa hadiah yang udah dikirim kan? Ada 5 ya. Berarti ada 4 yang udah dikirim Kak Tasya ya. Kak Tasya ini berarti kelupaan. Kak Tasya bisa chat ke nomor admin kayak gitu. Oke. Langsung dikirim nanti. Nah, siput nggak ada siput pendiam. Apalagi buaya. Bapak kamu nggak gitu ya. Oke, yang jawabannya adalah ya pura-pura nggak tahu lah ya. Jawabannya semut ya gitu. Nah ini ya. Oke ya, pura-pura nggak tahu aja. Ini jokesnya bapak-bapak. Oke. Oke, jawabannya semut ya, kayak gitu. Aku juga udah dikirim loh, Kak Sarif udah dikirim nih, saksinya nih ya. Oke, berarti kakaknya nanti chat ke admin ya, kayak gitu ya. Jokes bapak-bapak ya. Oke. Ah, lucu banget. Tulis gitu dong. Tulis gitu dong. Oke. Ya, lucu banget, Kak. Lucu banget. Hihihihi. Kayak gitu ya.
Ngakak abis. Ngakak abis. Oke. Ngakak abis, ntar aku kasih soal diem. Ntar